Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Laili, NIM akhir 014. Saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum perjanjian. Hukum perjanjian atau yang sering disebut sebagai hukum kontrak merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ia mengatur peristiwa hukum di mana individu atau badan hukum saling mengikatkan diri, menciptakan hubungan hukum, serta melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Pertama, konsep dasar dan asas-asas hukum perjanjian. Sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perbuatan ini, lahirlah sebuah perikatan. Hukum perjanjian didasarkan pada 3 asas utama. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, merupakan roh dari hukum perjanjian. Asas ini memberikan keleluasaan penuh bagi setiap orang untuk membuat perjanjian mengenai apa saja, menentukan isi, syarat, dan bentuknya berupa lisan atau tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme. Perjanjian lahir dan sah sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, tanpa harus menunggu dipenuhinya formalitas tertentu. Kesepakatan adalah intisari dari perjanjian. Selanjutnya, asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda. Asas ini adalah jantung dari kepastian hukum. Terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata secara tegas menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, setiap janji yang termuat dalam kontrak harus ditaati layaknya sebuah aturan hukum yang memaksa. Selanjutnya ada asas itikat baik atau good faith. Perjanjian tidak hanya sah, tetapi juga harus dilaksanakan dengan itikat baik. Terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Prinsip ini menuntut kejujuran dan kepatutan moral dalam proses penyusunan, negosiasi, hingga pelaksanaan kontrak. Yang kedua, ada 4 pilar syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Agar sebuah perjanjian memiliki daya laku dan kekuatan hukum yang sempurna, ia wajib memenuhi 4 syarat yang dikelompokkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang pertama, ada syarat subjektif, yaitu mengenai pihak. Syarat yang wajib dipenuhi ada kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, artinya bebas dari paksaan, kehilafan, atau penipuan. Konsekuensi jika dilanggar, perjanjian dapat dibatalkan. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan, maksudnya yaitu tidak di bawah umur atau di bawah pengamat. Selanjutnya yaitu syarat objektif mengenai objek. Syarat yang wajib dipenuhi yaitu yang pertama, suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas dan spesifik. Konsekuensi jika dilanggar, perjanjian batal demi hukum. Selanjutnya, suatu sebab yang halal, yaitu tujuan atau kausa perjanjian tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsekuensi jika dilanggar, perjanjian batal demi hukum. Pelanggaran terhadap syarat subjektif menjadikan perjanjian berpotensi dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui putusan pengadilan. Sementara, pelanggaran terhadap syarat objektif berakibat fatal. Perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal. Selanjutnya ada wan prestasi dan pertanggungjawaban hukum. Ketika perjanjian telah dibuat secara sah, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban masing-masing. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut atau melaksanakannya dengan tidak sempurna atau terlambat, maka ia telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Pihak yang dirugikan akibat wan prestasi berhak menuntut pemenuhan prestasi baik secara penuh maupun disertai ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga dalam pasal 1243 KUH Perdata. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, hukum perjanjian adalah seperangkat kaidah yang menjamin bahwa janji yang telah diikatkan oleh subjek hukum memiliki nilai kepastian yang setara dengan undang-undang. Ia menjadi fondasi yang kokoh bagi kegiatan bisnis, ekonomi, dan sosial, memastikan setiap komitmen yang diambil dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan itikat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.